Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak se-Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi jurnal refleksi dua mingguan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Rahma, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kota Waringin Timur, yang mana fasilitator saya adalah Ibu Hana Kaliwahyumi SPD dan pengajar praktek saya Ibu Indah Siswanti SPD MPD. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, saya mendalami pembelajaran melalui alur merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan aksi nyata. Jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model refleksi, description, examination, dan articulation of learning atau DEL. Model ini dikembangkan oleh Ars dan Clayton tahun 2009. Untuk membuat refleksi model ini, maka langkah yang dilakukan adalah tulislah penjabaran dari pertanyaan panduan. Pertama, description. Deskripsikan pengalaman yang dialami dengan menceritakan unsur 5W1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian examination. Analisis pengalaman tersebut dengan membandingkannya terhadap tujuan atau rencana yang telah dibuat sebelumnya. Articulation of learning. Jelaskan hal yang dipelajari dan rencana untuk perbaikan di masa mendatang. Description. Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran dimulai pada tanggal 29 Juli 2024. Kami mengawali pembelajaran dengan mengerjakan pretest untuk mengukur pemahaman awal. Setelah itu kami melanjutkan ke tahap pembelajaran modul 3.1 dengan memulai aktivitas mulai dari diri. Pada aktivitas ini kami melakukan refleksi terhadap cara kami selama ini dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika. Ketika saya melaksanakan kegiatan eksplorasi konsep setelah mulai dari diri, saya mempelajari tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan dalam studi kasus. Setelah itu saya diberikan studi kasus untuk dianalisis dan didiskusikan bersama dengan CGP lain. Dalam ruang diskusi, kami saling memberi tanggapan dan masukan terhadap analisis yang dilakukan oleh rekan CGP lain, menggunakan 9 langkah pengujian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah. Pada tanggal 1 Agustus 2024, kami memulai sesi di ruang kolaborasi bersama fasilitator Ibu Hana Kaliwahyumi, pengajar praktek Ibu Indah Siswanti, serta seluruh CGP di kelas kami. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok, dan saya dapat kelompok 3 bersama Ibu Astuti dan Bu Mercy. Kami membahas kasus nyata terkait dilema etika yang kebetulan saat itu membahas kasus yang ada di sekolah saya. Esok harinya, 2 Agustus 2024, pada sesi ruang kolaborasi, kami diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kegiatan selanjutnya yaitu demonstrasi kontekstual, kami ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 pimpinan sekolah mengenai penyelesaian kasus dilema etika yang pernah mereka alami untuk kemudian kami analisis. Pada kesempatan ini saya dapat berbincang dengan 2 kepala sekolah saat sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Ahmad Lubarasidi dan Ibu Mirawati. Saya juga melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah saya, yaitu Bapak Faturrahman SPD. Pada kegiatan selanjutnya, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2024, kami melakukan sesi elaborasi pemahaman yang dipandu oleh instruktur luar biasa, yakni Ibu Nahdawati, guru SMA Negeri 1 Malunda, Sulawesi Barat. Dalam sesi ini, beliau memperdalam pemahaman kami tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal sebagai seorang pemimpin. Tugas selanjutnya adalah kami akan menyelesaikan tugas koneksi antar materi untuk merangkum dan menghubungkan modul 3.1 dengan modul-modul sebelumnya.
yakni Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional, dan Modul 2.3 tentang coaching. Kemudian pada tahapan examination, yaitu sedangkan untuk kasus bujukan moral adalah membedakan antara benar dan salah. Sementara dalam menghadapi dilema etika, kita perlu memiliki kepekaan yang tinggi dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak, sehingga tidak menimbulkan. Selanjutnya adalah articulation of learning. Melalui pembelajaran modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pembelajar, saya mendapat wawasan yang sangat berarti. Setiap alur dalam modul ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengambilan keputusan yang nantinya akan saya terapkan dalam peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Alur demonstrasi kontekstual menjadi yang paling berkesan karena saya bisa mendengarkan langsung pengalaman para pemimpin yang telah saya wawancarai mengenai bagaimana cara mereka menghadapi dan menyelesaikan kasus dilema. Kemudian pada tahap elaborasi, pemahaman saya semakin mendalam mengenai teori pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam bimbingan instruktur yang luar biasa, pemahaman saya tentang pengambilan keputusan semakin terasah. Selanjutnya, dalam tahap koneksi antar materi, saya belajar bahwa dalam membuat keputusan penting untuk mempertimbangkan kompetensi sosial dan emosional, serta kemampuan coaching yang telah kita pelajari sebelumnya. Proses pengambilan keputusan juga harus dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap berbagai pilihan dan konsekuensi yang kemungkinan terjadi. Saya pun berkeinginan untuk memahami materi ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pengetahuan yang telah saya peroleh dapat saya aplikasikan saat menghadapi situasi dilematis di masa mendatang. Dalam waktu dekat, saya berencana untuk membagikan ilmu ini kepada rekan-rekan sejawat. Tujuannya adalah agar kami semua dapat mengambil keputusan dengan bijak ketika dihadapkan pada masalah etika, dengan berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan serta pengujian keputusan. Dengan demikian, keputusan yang kami buat dapat selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal yang bertanggung jawab dan mendukung kepentingan peserta didik. Demikian jurnal refleksi 2 mingguan yang saya buat. Terima kasih.